Iya jujur aja, keterpanggilan aja. Saya ngebayangin loh Pak, orang sampai hari ini kan boleh dong kalau saya punya pemahaman, punya pendapat, punya pengalaman yang saya temukan mereka itu tidak bersalah, terus harus menjalani pidana penjara seumur hidup. Mereka sudah, ibunya sekarang ada yang cuci darah, ada rumahnya sudah dijual, dan mereka itu dipanggil ke Polda untuk jadi saksi aja, nyari ongkosnya susah. Nah, sehingga saya membawa ke sini itu, saya juga lihat Bapak, kenapa sih Pak, Bapak selalu tertarik pada orang yang susah? Kan tidak menarik orang susah itu untuk dibantu. Tapi justru orang susah itulah yang harus dibantu. Kalau orang-orang yang nggak susah, sudah banyak alat-alat dia untuk bisa hidup sendiri tanpa bantuan. Dan begini ya, memang kita waktu sekolah ya, kita sudah diajarkan prinsip-prinsip seperti itu. Apalagi satu hal ya, bukan hanya soal orang susah. Kalau orang susah dia bersalah ya tetap aja dia salah, ya kan. Tetapi pameo yang selama ini ditanamkan kepada kami waktu mahasiswa, ini memang selama ini sudah mulai hilang. Pameo-nya mengatakan begini, lebih bagus membebaskan 1000 orang yang bersalah ketimbang menghukum 1 orang yang tidak bersalah. Ini terus terang aja diajarkan kepada semua calon-calon sarjana hukum, baik hakim, jaksa, polisi, diajarkan itu. Tapi di mana itu pameo itu sekarang? Gak ada. Para hakim pun sekarang itu tidak lagi mempertimbangkan itu dengan sangat. Jaksa, polisi juga dianggap manusia itu benda, tidak bernyawa, tidak berjiwa. Sehingga penghargaan terhadap hak asasi manusia, penghargaan terhadap kemerdekaan seseorang itu betul-betul sangat rendah. Sangat rendah sekali. Nah, beruntung ada Kang Deddy seperti ini memberikan semangat kepada kita juga. Saya pikir saya harus menyerukan kepada seluruh advokat Indonesia, dan termasuk pada hakim-hakim juga, para polisi, para jaksa. Marilah, waktunya kita berbuat baik. Berbuat baik aja kita belum tentu dapat surga, apalagi berbuat tidak baik. Jadi kami terus terang aja, waktu saya juga menangani kasusnya Jessica Wongso, saya mengalami hal yang sama. Selalu saya katakan, saya punya hutang profesi, yaitu belum bisa menolong secara tuntas kasusnya cyanida Jessica Wongso. Nah, kalau ini nanti terjadi lagi, ya, walaupun sekarang ini kami sudah terciptakan untuk PK-nya Jessica, tapi kalau ini memang betul-betul seperti ini kasusnya, yang kami lihat juga seperti itu, tapi kan kita harus melihat dengan jelas secara bukti-buktinya. Maka terus terang aja saya katakan bahwa kami sudah sepakat bahwa Peradi akan memberikan bantuan hukum bila mana dibutuhkan dan diminta, tanpa biaya apapun. Ya, tadi malam saya baca, saya nonton tuh videonya Kang Deddy bersama istri saya. Malam sekali saya nonton. Ya, sampai Kang Deddy begitu nangis ya. Istri saya juga sampai begitu, wah, dia bilang, ternyata begitu ya katanya. Sampai dia bilang, kalau begitu Pak, kalau mereka minta datang, jangan kau tinggalkan. Sampai begitu, jangan tinggalkan, bela itu katanya. Selama dalam 3 tahap ini kan mulus. Nanti kalau ada kesalahan, kemudian di masa saya itu kesalahan saya tetap siap bertanggung jawab. Namun kalau kita lihat kinerja Polri itu kan supervisor law enforcement, garis depan daripada penegakan hukum. Kerja Polri itu hanya sampai P21.
itu. Jadi ketika tanggal 23 Desember itu sudah cukup. Kemudian ranah peradilan sampai terakhir itu mulus-mulus saja, tidak ada apa-apa. Sehingga dengan demikian tidak dilakukan audit penyidikan. Dan karena sekarang sudah inkrah criminal justice system itu adalah 3 pelaku di dalam penegak hukum di Indonesia, yaitu polisi, jaksa, dan hakim sudah bekerja. Tidak cukup dengan audit investigasi, tapi harus melakukan eksaminasi atau legal annexation katanya, bahasa gayanya. Apa itu legal annexation itu atau eksaminasi? Menguji apakah dakwaannya benar atau tidak, menguji apakah keputusannya juga benar atau tidak. Karena di sini polisi dengan jaksa ini partnership. Jaksa punya kewenangan juga yang luar biasa. Kalau misalkan pasalnya salah saja, jaksa bisa menegur polisi. Pak polisi, Pak penyidik, ini pasalnya kurang loh. Pak penyidik, ini DPO harus ditangkap. Pak penyidik, ini alat buktinya harus ditambah. Nah, jaksa punya kewenangan di sini. Nah, makanya audit investigasi ini sebaiknya biar adil, ya eksaminasi. Kesaksian hidup ini sangat rawan, siapapun juga. Makanya saya selalu menyampaikan ke pihak penyidik agar lebih dipertajam bukti mati atau physical evidence. Kita harus bekerja keras. Nah, termasuk ini pun juga, apakah terjadi pemerkosaan, apakah terjadi penusukan, kan belum ada. Darah itu bisa diperiksa dengan forensik DNA. Iya, betul. Itu kan bisa jelas apakah betul itu darah korban atau kalau darah korban berarti ada penusukan. Seluruh aspek sains yang harus dipenuhi itu apakah dipenuhi tidak oleh penyidik waktu itu? Tidak. Kenapa tidak? Saya tanyakan juga. Karena bukan saling melempar. Pembuktian saat itu sudah cukup. Pembuktian saat itu sudah cukup, adanya kesesuaian. Karena untuk keyakinan hakim itu alat bukti yang cukup. Alat bukti yang cukup itu di dalam KUHP itu 2 alat bukti, minimal 2 alat bukti, tambah 1 keyakinan hakim. Nah, di sini menganggap udahlah, kan pakai forensik itu mahal. Betul, sangat mahal. 1 tetes aja zaman saya tahun 2000 2,5 juta. Nah, mungkin sekarang bisa saja 25 juta 1 tetes itu. Ini harus berapa tetes gitu kan. Sehingga mereka ya cepat puas. Karena polisi biasanya kalau sudah P21 dari jaksa itu udah nggak mau pusing gitu kan. Nah, kemudian kan terakhir nih, kalau dari seluruh rangkaian ini kan pertama kesaksian berubah. Ini banyak yang mencabut kan. Yang kedua, seluruh sains ternyata tidak terpenuhi. Belum terpenuhi belum dipenuhi. Yang akhirnya memutus waktu itu hakim berdasarkan keyakinan. Berdasarkan alat bukti. Andai kata bahwa kemudian mereka itu bukan pelaku karena divonis hanya berdasarkan keyakinan hakim. Eksaminasi bisa dilakukan tidak? Sekarang juga sudah bisa dilakukan. Bahkan saya mengusulkan bisa dari para pengacara terdakwa, silakan usulkan eksaminasi, dan eksaminasi itu ada 2 Pak. Jadi satu pengetahuan baru nih. Eksaminasi internal. Kalau mereka sadar kayak Polri sekarang, langsung saja audit, dan eksaminasi publik yang diminta oleh publik bahwa ini diperkirakan adanya kejanggalan. Nah, mintakan kalau perlu. Gitu. Diajukan ke siapa? Diajukan ke kejaksaan, diajukan ke pengadilan. Itu dengan bukti-bukti yang bisa kita dapatkan. Saya lihat objektif itu satu sisi tetap mempertahankan aspek-aspek yang pernah dilakukan berdasarkan standar Polri, tapi sisi lain juga membuka ruang untuk orang melakukan sesuatu berdasarkan konstitusi. Jadi saran ini dari abahnya Galunggung adalah lakukan eksaminasi agar publik mendapat kepuasan berdasarkan undang-undang. Betul. Jadi gini dulu ya Ibu Bapak supaya kita enak nih. Saya sungguh-sungguh ingin sekali Ibu Pascalia ini bercerita yang sebenarnya. Karena
ini kan sudah kasusnya sudah sekian lama, hampir 8 tahun ya, tapi diam semua, tidak ada yang bersuara. Tiba-tiba sekarang ini merasa keberatan tentang kejadian itu. Saya bisa maklum, mungkin Ibu Pas kalian selama ini tidak punya kemampuan untuk bersuara tentang itu, ya kan? Tetapi jangan sampai juga kita hanya karena membela anak-anak kita juga menyatakan yang tidak benar. Sekarang Teguh namanya ya. Nah, waktu kamu tidur di rumah anaknya Pak RT, rumah kontrakannya, Pak RT-nya di mana? Ada di rumahnya? Ya mungkin ada di dalam rumahnya. Sebelahnya sih. Pernah nemuin nggak waktu kamu ngumpul Pak RT-nya? Enggak. Ini Udin juga ikut bersama-sama. Tidur di situ juga. Iya. Kenapa sampai bisa ikut tidur di situ? Urutannya di mana? Itu Udin awal habis maghrib janjian sama Eko Oke. di depan rumah. Nah, ketemulah Eko itu sampai jam 8 pindah ke Buning berdua naik motor. Buning itu nongkrong udah pada minum. Terus habis itu jam 9 Ibu Nining itu negur karena udah malam kan. Nah pindah ke rumah Hadi. Di rumah Hadi sampai jam 10 jam 10 lebih pindah ke kontrakan anaknya PT. Dan Udin tidur sih. Jadi intinya kalian bertiga bersama-sama dengan yang 5 orang itu pergi, 5 orang atau 8 orang? Apa ya? Nah, 5 orang ya. Bersama 5 orang itu pergi ke warung mie, kemudian pulang ke Pak Hadi, kemudian tidur di rumahnya PT. dan kalian bersama-sama dengan 5 itu. Iya, itu Gitu ya. Gak ada di antara 5 itu malam-malam semuanya tidur, mereka pergi gitu gak? Sama di situ. Waktu kamu bangun, yang 5 itu juga ada? ada. Ada ya? Selain yang 3 ada kan? Ini namanya Okta. Sama. Nah, dulu ya. Dulu waktu kamu diperiksa, diberita caramu ngomong apa? Seperti ini juga? Iya. Nggak berubah-ubah? Enggak. Kamu nggak diancam? Ya ada tekanan tapi Udin tetap harus yang Udin lihat. Kamu pernah dipukul? Belum Tapi diancam? diancam. Jadi persidangan kamu ngomong seperti ini? Nah itu ceritanya gimana? Waktu itu kamu bohong? Iya, pas tadi di Bandung, saya udah bilang jujur kayak gitu bahwa saya tidur di situ. Nah, terus diomong lagi sama si penyidiknya tuh, bukan diancam sih, diomong kamu yakin sih mau bukan BAP, bilang tidur di situ, dia bilang gitu. Sedangkan Pak RT sama anaknya tidak mengakui, bilang gitu. Terus kan saya kepikiran lagi gitu, saya takut. Ya takut bersalah gitu lah. Iya, karena dia ngomong bersama saya ngomong jujur enggak ya jawab. Tapi saya tahunya itu Pak. Pulang. Terus ya itu sih terserah kamu gitu. Kalau mau diganti ya saya ganti. Cuma nanti saya nggak mau tanggung jawab. Soalnya kayak gitu. Jadi saya kan takut lagi Pak. Lagi. Iya. Jadi iya, jadi ikut BAP yang dulu. Karena ini nanti kamu kan diperiksa, pasti waktu diperiksa, pasti polisinya nanya, apakah ada keterangan yang kamu sampaikan, kan? Ya katakan aja sebenarnya. Kalau kamu dulu bilang bahwa itu adalah tidak benar tidur di rumah RT, kamu bilang itu salah. Saya mau mencabut bahwa ini benar, kan gitu. Sesuai dengan sebenarnya. Jangan ada ketakutan. Kasihan orang penjara gara-gara keterangan kamu yang salah seumur hidup. Kalau terjadi itu kamu pelaku loh. Kamu pelaku yang memasukkan mereka ke penjara. Kalau kamu bohong, itu harus ingat itu. Kalian harus ingat.
kebohongan kalian itu membuat kalian mereka itu masuk penjara. Teman-teman kalian juga. Saya sudah bilang begitu. Jadi supaya kalian yakin, jangan kira enak-enak begitu saja. Lebih kejam dari pembunuh kalian itu. Kalau kalian berbohong, karena akibat dari perbuatanmu itu mereka masuk penjara. Itu poin yang harus kalian ingat. Sudirman ikut ke rumah Mahadi nggak? Sudirman waktu jam 10:30 kamu nginep di rumah Pak RT, Sudirman ada nggak? Ada. Jadi adanya ketika Pagi bangun. bangun ada. Ketika kamu bangun, dia tidur di situ. Dia udah bangun. Udah. Di luar itu. Dia lagi ngobrol gitu di depan. Jadi loh, kamu bangun jam berapa? Bangun 6:30. Kamu setengah 7. Iya. Nah, dia sudah ada. Udah ada. Sebelum kalian tidur, Sudirman belum ada. Belum ada. Nanti udah karena ada Thailand kalian Iya. tidak tahu ya. Ya biasa. Jadi kalian nggak ada yang tahu kapan Sudirman ada di rumah itu. Iya. Nggak ada tahu. Tapi sampai jam 12 dia belum ada. Belum. Yakin. Yakin. Kalian Thailand tapi setengah Thailand kok Orang tuanya bilang dia ada di situ. Orang tua Sudirman bilang dia ada di situ. Hari Minggunya. Hari paginya. Paginya ada. Paginya ada. Pagi Minggu. Malamnya nggak ada. Jam berapa itu Sudirman ada di rumah? Di rumah PT. Ya udah bangun 6:30. Sudah ada. Itu sudah ada Sudirman. Sudah dalam keadaan mandi atau baru kelihatan bangun tidur? Gua nggak merhatiin. Nggak bangun tidur kan. Terus bicara apa Sudirman? Ini nggak bicara. Ngobrolnya sama siapa waktu itu? Sama anaknya PT. Karena dengar kabar sekarang ini berapa hari lalu Sudirman ini diperiksa, katanya ngaku dia juga melakukan pembunuhan itu. Itu masalahnya. Penyidik aja nanya ke saya Pak waktu itu Pak. Hah? Kalau Sudirman itu mengakui malamnya melempari anak-anak, nggak tahu anak-anak siapa, maksudnya orang lain gitu. Pengakuan dari penyidik bilang ke saya gitu. Iya. Tapi ya Sudirman sendiri ngaku sama kamu apa? Nggak pernah ketemu Pak. Kamu nggak pernah ketemu Sudirman? Nggak pernah sama sekali. Di waktu di rumah Pak RT itu kamu lihat dia? Enggak. Oh, yang lihat hanya kamu ya? Iya. Kamu lihat nggak Teguh nggak lihat Sudirman? Enggak. Teguh kamu pulang jam 4. Oh, jam 4 udah pulang. Oh gini pertanyaannya, ketika kamu pulang jam 4 subuh kan dini hari, Iya. kamu lihat Sudirman nggak di situ? Enggak ada. Pagi dia, pagi. Karena rumahnya dekat. Dekat sih. Berarti itu yang lihat ya? Iya. Iya memang Kamu nggak lihat ya? pengakuan dari ayah dan ibunya Sudirman ketika saya pertama kali mewawancara, dia mengakui ayah dan Sudirman itu ada di rumah pada malam minggu. Oh, di rumah ya? Di rumah. Oh, bukan di rumah RT ya? Bukan, dia Sudirman tuh ada di rumah. Itu ada vlognya masih ada. Malam Bapak minggu, dan malam ibunya. minggu. Malam minggu tuh ada di rumah. Paginya Ya paginya bisa jadi kecil karena rumahnya dekat. Tapi kalau memang alasan kalian kuat bahwa kalian terpaksa di bersaksi palsu, itu bisa beda. Tapi kalau saya lihat bahwa peramu kan tidak bersaksi palsu, di pengadilan kan tetap bilang bahwa tidak jujur. Oh, jadi kan ada masalah kan? Semuanya Tapi bersaksi jujur. Di pengadilan bersaksi jujur juga. Cerita kayak yang sebenarnya terus di stop. Oh, tapi berkata sebenarnya. Oh, berarti kalian nggak ada masalah. Nggak ada masalah kali ya. Yang ada masalah justru si ayahnya. RT. RT, yang bersaksi palsu. Iya, iya. Iya, jadi sekali lagi di pengadilan kamu ngomong jujur nggak? Benar. Iya, benar sih. yang pertama kali mengajak kalian minum siapa? Kalau di BPKP itu Kapi yang beli, merasa dia beli. Bukan, saya nggak peduli dengan BAP. Iya. Siapa pertama kali yang mengajak? Siapa yang menyediakan minuman? Itu siapa? Ini penting loh. Oke, kalian ingat-ingat ya. Ingat-ingat. Yang beli minuman siapa? Katanya sih
gimana Pak RT? Yang ngajak minum siapa? Kalau dulu kan WA Supri, Supri ada di mana? Gitu. Bilang ada di warung Bu Nining. Terus si Teguh ke sana ke warung Bu Nining. Terus nggak lama jemput. Oh, di warung Bu Niningnya sudah ada minuman. Jadi supaya masyarakat tahu kenapa ini menjadi isu penting, saya ulangi lagi ya, bahwa Vina dan Egy ya itu dinyatakan dibunuh dan diperkosa, yaitu sekitar jam 10 tanggal 27 Agustus 2016 oleh 5 orang terdakwa, 8 orang terdakwa yang ada sekarang di penjara. 1, Saka sudah bebas karena tidak dihukum seumur hidup. 5 masih ada di sana, ya. 7 masih ada di sana. Nah, padahal menurut mereka ini kelima dakwa itu yang diwakili sekarang 5 termasuk Saka, ya, di 6 berarti ya. Satu lagi kita belum ketemu ya. Itu mengatakan pada tanggal 27 Agustus tersebut jam 10-an itu mereka itu tidak berada di tempat kejadian di mana Egy dan Vina dibunuh. Mereka ada tidur bersama-sama. Berarti 9 orang tadi itu bersama-sama di rumah anaknya Pak RT. Jadi kalau mereka ada di rumah Pak RT pada jam yang sama itu, bagaimana mereka bisa dituduh melakukan pembunuhan di tempat dibunuhnya si Egy dan Vina? Egy ya. Sehingga timbul pertanyaan, sebenarnya ada pembunuhan nggak? Kan gitu. Itu. Nah, kedua yang sudah saya jelaskan kemarin, dan jelas lagi. Yang didakwa di dalam perkara ini ada 11 orang. 11 orang. Didakwa secara bersama-sama melakukan tindak pidana pembunuhan dan perkosaan. Dari 11 ini, 8 sudah diadili. 3 dinyatakan buron. Kemudian terakhir ditangkap 1, yaitu namanya Peggy. Kemudian 2 orang lagi yang dinyatakan buron ini tiba-tiba dinyatakan diralat, itu adalah fiktif, artinya tidak ada. Padahal dalam dakwaan jaksa dikatakan yaitu Andi dan Andi dan Dani yang kemudian oleh jaksa oleh polisi dinyatakan itu fiktif. Andi dan Dani ini dikatakan fiktif. Itu di dalam dakwaan disebutkan bahwa Dani dan Andi inilah yang membawa korban Vina dan si Egy ke flyover dengan naik sepeda motor diapit katanya. Mungkin kalau dibilang diapit itu dibonceng diapit ke flyover sehingga terkesan matinya itu gara-gara kecelakaan. Itu dakwaan jaksa dan di situ juga putusan hakim. Nah, kalau polisi mengatakan Andi dan Dan itu fiktif, berarti ceritanya itu kan jadi aneh. Pertanyaannya, siapa yang membawa Vina dan Egy ini ke flyover? Apa bisa mereka itu ada jalan lagi kalau sudah mati? Siapa yang bawa? Ini aneh nih cerita ini. Jadi artinya berarti isi dakwaan itu fiktif dong. Karena Dani dan Andi sesungguhnya tidak ada. Padahal di dalam dakwaan disebut ada. Termasuk mukul-mukul lagi itu orangnya itu. Iya kan? Kalau dakwaannya isinya fiktif, berarti tuntutannya juga fiktif juga. Otomatis akibatnya apa? Ya akibatnya putusan hakim jadi tidak benar. Karena di sana masih ada Dani
Dan Andi